Ibu akan mencoba memberikan review materi pelajaran yang pernah kita pelajari di Elsaka. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti bahan ujian. Dan Ibu pun titip sama kalian, bagi yang belum mengumpulkan tugas di Elsaka, tugas itu sifatnya kelompok, tapi pengisiannya itu harus individu di Elsaka. Nah, baiklah kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang merancang karya ilmiah. Di sini Ibu akan memperkenalkan secara umum bentuk penyajian karya ilmiah itu ada tiga, yaitu ada bentuk populer, ada bentuk formal, dan ada bentukan formal. Contoh dari bentuk populer seperti yang kita temui di media massa, koran, majalah, ya, itu yang sifatnya populer, ya, sifat santai bahasanya. Kedua yaitu bentuk secara umum itu digunakan dalam berbagai jenis laporan. Ada laporan makalah dan ada laporan biasa, laporan yang sifatnya biasa. Yang ketiga yaitu bentuk yang formal. Nah, di sini ada unsur-unsur karya ilmiah ini dibentukan formal ini harus ada. Salah satunya di skripsi, ya, salah satu bentuknya, bentuk dari karya ilmiah yang formal itu. Kemudian tesis, kemudian disertasi. Nah, itu salah satu bentuk formal dari sebuah karya ilmiah. Setelah itu, kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Bisa kalian lihat ya, ada judul, ada pendahuluan. Di pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuannya, manfaatnya, ya. Kemudian ada yang ketiga kerangka teoritisnya, kemudian itu bagian-bagian terpenting dari sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, ya, karya ilmiah ini informasinya itu bisa dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah dengan masalah-masalah yang sifatnya objektif atau faktual, yaitu sistematis, logis, kemudian objektif, faktual. Artinya di sini, ya, susunannya, sistematis itu susunan dengan aturannya itu polanya yang sifatnya baku. Kemudian yang logis, logis itu yang mudah dipahami dan digunakan oleh akal sehat, hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga itu objektif, yang dimana pernyataan umumnya didasari dengan bukan pandangan sifatnya pribadi penulis, tetapi harus dengan menggunakan pandangan umum. Yang keempat yaitu faktual, artinya ini tidak imajinatif, tetapi harus sesungguhnya. Itu dari informasi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Nah, di sini kita bisa melihat dari tujuan karya ilmiah itu sendiri, yaitu akan mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat itu hanya mengetahui sebagian saja informasi tersebut, tapi dengan hasil dari rencangan informasi dan kemudian kita bertujuan untuk memberikan halayak pengertian yang lebih jelas tentang informasi tersebut, nah, kita membuat karya ilmiah itu menjadi sesuatu yang membuat mereka lebih yakin. Artinya informasi tersebut dianggap lebih penting biasanya
lewat saja karena ketidaktahuan, tetapi ketika kita sudah memberikan informasi itu secara jelas dan gamblang, itu akan menjadikan sebuah informasi yang penting menurut halayak banyak. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, yang dimana kadang-kadang ini hasilnya tentang bagaimana keadaan kondisi kekurangan darah atau anemia, kemudian lahir prematur juga seperti apa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini kita bisa melihatnya. Yang mungkin informasi ini dijadikan tidak penting, tapi setelah kita berikan informasi penting, mungkin akan menganggap bahwa yang biasanya informasi itu dianggap biasa saja menjadi luar biasa karena ada penjelasan dari karya ilmiah yang kita buat. Kemudian di sini juga kita akan membahas yaitu kebahasaannya, ya, kebahasaannya. Kebahasaan di sini sistematik karya ilmiah di sini mencakup dari yang sifatnya pengalaman yang nyata, yaitu bisa dilihat dari masalah keagamaan, pengalaman nyata itu ekonomi, sosial, politik, atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa dasar, ada dasar menjadi dua bagian. Ada Nah, di dalam bagian tubuh karya ilmiah itu sendiri, yaitu meliputi dari pendahuluan, isi, dan pembahasan. Sedangkan yang termasuk ke dalam bagian pelengkap itu terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Biasanya bisa mengandung makna kalian bisa sendiri dengan contoh-contohnya. Makna denotasi itu apa, makna konotasi itu apa. Kemudian dari hasil kita sudah menganalisis, hasil kita sudah merancang, hasil kita sudah mengidentifikasi, konstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi dan kebahasan dari karya ilmiah. Pengungkapan informasi berdasarkan isi dari karya ilmiah ini ada terdiri dari atas pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada prosedur pemecahkan masalah. Ketiga, kesimpulan. Nah, ini adalah merupakan makalah, ya, mengungkapkan informasi berdasarkan isi makalahnya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu disusun secara alfabetis, namanya, tahunnya, dan setelah kita mempelajari mengonstruksi sebuah karya tulis ilmiah yang memperhatikan isi, kemudian sistematikanya, penulisannya, dan yang terakhir adalah kebahasaannya. Yang dimana untuk menulis karya ilmiah yang baik itu, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Ini kalian bisa baca ya apa saja yang bisa dipelajari tentang sistematika dan kebahasaan tersebut. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang menilai karya melalui resensi.
melalui resensi. Di sini kita akan membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika dari sebuah resensi. Meresensi itu adalah ulasan atau penilaian dari suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya lain. Resensi itu adalah judul resensi, kemudian identitas buku yang diresensi, kalau buku, kalau film berarti ya film apa yang kita resensi itu. Yang ketiga ada pendahuluan, di mana pendahuluan di sini ada memperkenalkan pengarang, kemudian tujuan pengarang, inti atau isi dari resensi tersebut. Yang kelima, ini hasilnya keunggulannya, keenam kekurangannya, dan yang terakhir adalah penutup. Itu kita bisa melihat atau memahami isi dan sistematika dari resensi. Kemudian kita akan menyusun sebuah resensi otomatis tidak hanya satu saja, tetapi beberapa buku. Jadi supaya kita tahu dan bisa membandingkan pengarang yang satu dengan pengarang yang lainnya itu seperti apa. Apa kekurangan bukunya? Apa keunggulan bukunya? Film, buku itu tidak hanya kita mencoba untuk membandingkan dua, ya, minimal dua, untuk membandingkan karya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis kebahasaannya. Nah, menganalisis kebahasaannya itu lihat dari dalam resensi itu banyak menggunakan konjungsi, ya, terus apa saja yang dipakainya dalam buku tersebut, ya, kalau menggunakan konjungsi, kemudian yang pemasaran atau evaluasi, semua itu dengan hasil membaca. Dan meresensi itu tidak boleh membaca hanya rangkumannya saja. Ya. Kita kan kadang membuka buku itu, menilai buku itu hasil dari rangkumannya saja. Dan hasil rangkuman itu kita harus membaca semua buku tersebut. Kemudian kita baru bisa memberikan tanggapan atau penilaian dari buku tersebut. Apakah kekurangannya buku tersebut, kemudian judul tersebut kelebihannya seperti apa. Nah, baru kita bisa dikatakan sudah melakukan resensi buku. Konstruksi sebuah resensi dari buku, cerita atau novel, hal-hal yang menarik, ya. Adapun strukturnya, struktur penyajian itu ada identitas novelnya, ya. Kemudian menyajikan ikhtisar, hal-hal yang menariknya itu apa saja. Kemudian di sini kita memberikan penilaian dari buku tersebut, ya. Kemudian menyimpulkan hasil resensi yang kita buat di situ, kita sajikan. Apakah berupa dengan temanya, kemudian polanya yang seperti apa, kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana cara menampilkan karakter tokohnya. Nah, itu hasil dari kita menyimpulkan atau meresensi dari buku tersebut. Makanya kalau kita membaca hanya di kesimpulannya saja, kita tidak bisa memberikan pandangan tentang buku tersebut. Semuanya
itu bisa menjawab pertanyaan seputar temanya, kemudian pola pikir dari pengarang, kemudian peristiwa itu kapan terjadi, sudut pandang pengarang, amanatnya, gaya bahasanya. Nah, kita bisa menjawab semua pertanyaan. Berarti fix kita itu membaca buku tersebut, hanya membaca rangkumannya, membaca dari buku tersebut. Nah, itu hasil dari kita mengonstruksi dari sebuah resensi dari buku atau kumpulan cerita novel yang dibaca. Nah, itu review dari meresensi sebuah buku. Jadi intinya sekali lagi, kalau kita mau memahami isi, keunggulan, kekurangan, atau penutupnya. Sekali lagi, kalian tidak boleh meresensi buku itu dengan cara membaca rangkumannya, tetapi harus satu buku yang kita baca. Dan satu tapi dua, karena untuk membandingkan, ya, membandingkan keunggulan dan kekurangan. Itu juga film. Kita harus bisa melihat film dua judul. Jadi kita lihat film ini seperti apa, nanti hasil resensinya itu, dan kemudian pandangan film itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu tentang review tentang bermain drama. Nah, seharusnya ya kita kalau bermain drama itu memahami struktur bagaimana kita drama, dan minimal bagaimana kita bisa mempraktekkan drama itu seperti apa. Karena berbagai hal yang kita tidak bisa lakukan, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar walaupun hanya sedikit. Yang pertama dalam konfliknya, baik itu drama yang dibaca ya ataupun yang ditonton secara langsung. Kita akan melihat struktur drama. Di sini ada prolog, dialog, epilog, kemudian ada juga orientasi. Ya, orientasi itu apa? Nah, kemudian di sini juga ada yang dikatakan unsur-unsur drama. Ya. Unsur-unsur drama itu ada latar, ya. Unsur-unsur drama dapat dibentuk dari latar, penokohan, unsur yang tempat, waktu, dan suasananya di mana drama itu diadakan, kemudian penokohan, kemudian dialognya, percakapannya, penokohan itu sifatnya, kemudian tema itu ada gagasan yang menjalin dari isi drama yang sebenarnya latar itu ada tempat, waktu, suasana. Penokohan itu ada yang tokoh keidamannya, ada yang tokoh gagal, kan ada yang suka menyebalkan, tokoh itu ada yang kita senang. Kemudian di sini juga ada temanya, apakah itu tentang gagasan. Kemudian dialognya, bagaimana menunjang gerak laku, tajam, dan terbit. Nah, di sini ada unsur dramanya. Kemudian di sini mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang kita baca ataupun yang kita tonton. Nah, kalian bisa melihat ya, baik itu bisa dirasakan dari daftaran pengalaman,
pengalaman-pengalaman itu ya, pengalaman penulis, pengalaman orang lain, kemudian dari waktunya, latarnya, kemudian bagaimana pula topik-topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. Nah, ini harus ditelaah bagian-bagian yang pentingnya itu. Ya, apa saja. Boleh kita mencari atau bisa menjadi orang ini. Nah, kemudian karakternya itu kita bisa mengembangkan ke dalam bentuk drama pengalaman sendiri. Nah, kemudian di sini menampilkan seorang tokoh drama, yaitu ada tokoh aku yang dengan sifatnya protagonis, wawancara atau nah di sini wancang ini adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Itu mungkin sepintas tentang bermain drama yang tadi. Kemudian kita juga bisa menerapkan unsur dari drama itu sendiri. Nah, berhubung situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan, kita membuat struktur drama tersebut jadi hanya dibaca saja. Unsurnya hanya dipelajari saja. Praktek drama ya dengan saudara-saudara kalian supaya bisa memahami struktur drama itu. Prolog itu apa sih? Dialog itu apa sih? Epilog itu apa sih? Nah, dengan cara seperti itu, kemudian kita juga bisa menerapkan unsur-unsur drama itu yang tadi setelah Ibu kasih tahu. Nah, mungkin review materi pelajaran bahasa Indonesia dari pertama tadi tentang karya ilmiah, kemudian kita membuat resensi, kemudian yang terakhir kita bermain drama. Kita hanya bisa secara tetapi sekali lagi tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk selalu belajar, ya, untuk selalu membuka apa yang telah diberikan materi dari Bapak dan Ibu kalian. Paling utama, sekali lagi mohon yang kolaborasi, karena tugas itu sifatnya individu ya, walaupun dikerjakan secara kelompok, tetapi harus masuk ke dalam individu. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan materi-materi bisa kalian pahami walaupun sifatnya keadaan yang tidak bisa memungkinkan kita untuk bertemu. Tapi Ibu yakin kalian bisa lebih mempelajarinya dengan banyak membaca. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Bisa untuk mempelajarinya. Sekian Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.